Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Wilda Sebrina akan mempresentasikan sebuah paper yang berjudul Impact of Enterprise Resource Planning System on Management Control System and Firm Performance. Paper ini ditulis oleh Kalunki, Erki, dan Hana Sivola di tahun 2011. Paper ini terbit di jurnal International Journal of Accounting Information Systems dan memiliki ranking Q2 di tahun 2011. Short review-nya akan berisi tentang research motivation dan question, teori dan hypothesis building, research design, dan result and future avenue. Yang pertama, motivasi dan question. Jadi, motivasi dari paper ini adalah penulis menganalisa dari studi kasus sebelumnya bahwa ERPS itu pada mulanya dideskripsikan sebagai sebuah proses implementasi atau pengaruh adopsi ERPS terhadap manajemen akuntansi dan profesi akuntansi dalam pemusatan organisasi tanpa mempertimbangkan efek potensial dari kinerja yang diharapkan. Dari situ timbullah pertanyaan untuk mengeksplor bagaimana pengaruh ERPS atau Enterprise Resource Planning System terhadap non-finansial dan financial performance dalam perusahaan. Dan apakah manajemen kontrol sistem baik dalam bentuk formal dan informal memediasi pengaruh dari hubungan ERPS terhadap performance. Teori dan hipotesis. Teori yang digunakan yang pertama ERPS investment. Jadi ERPS investment itu dituju untuk meningkatkan efisiensi organisasi dan efektivitas, baik dari kinerja non-finansial maupun kinerja keuangan. Kinerja non-finansial yang dimaksud itu melalui siklus pelaporan yang terakselerasi dan kapabilitas informasi yang lebih luas. Sedangkan untuk kinerja keuangan, itu timbul dari biaya infrastruktur IT yang lebih rendah dapat memungkinkan perusahaan lebih akurat dalam pricing. Lalu penggunaan variabel MCS sebagai variabel mediasi. MCS itu sendiri merupakan sebuah sistem di mana pengumpulan dan penggunaan informasi untuk evaluasi kinerja dari sumber organisasi yang berbeda-beda seperti manusia, fisik, keuangan, dan juga organisasi sebagai suatu kesatuan dan mempertimbangkan strategi organisasi juga menggunakan pengendalian formal dan informal. Dari teori tersebut dihasilkan 6 hipotesis. Untuk yang pertama, H1A dan H1B, yaitu penggunaan ERPS yang lebih ekstensif akan memberikan pengaruh positif langsung terhadap non-financial performance dan financial performance. Lalu untuk H2A dan H2B, penggunaan dari pengendalian formal yang lebih ekstensif akan memediasi hubungan langsung dari ERPS terhadap kinerja keuangan dan non-keuangan dalam suatu perusahaan. Lalu untuk yang H3, penggunaan dari pengendalian informal memediasi hubungan langsung antara ERPS terhadap kinerja keuangan dan non-keuangan dalam suatu perusahaan. Financial performance ini dimaksudkan ialah bagaimana profitabilitas dari suatu perusahaan atau unit bisnis. Sedangkan kinerja non-finansial itu sebagai jembatan dari akuntansi keuangan untuk melengkapi kinerja organisasi secara keseluruhan. Research desainnya, penggunaan SAM PLS. Jadi PLS itu dipilih karena cocok untuk sampel yang berukuran kecil, menggunakan variabel dependen yang terbatas, tapi variabel independennya yang cukup besar. Pengumpulan datanya menggunakan kuesioner, di mana survei dilakukan di November tahun 2007 dengan cara email ke 1.000 random CFO dari Finnish companies. Variabel independennya ERPS diukur 1-6 Likert scale, variabel mediasinya menggunakan 7-point Likert scales, lalu untuk dependennya performance-nya diukur juga menggunakan 7-point Likert scale. Item yang digunakan untuk mengukur dari pengendalian formal itu menggunakan dari praktek akuntansi seperti biaya standar, budgeting, proses kontrol, ABC, formal financial decision tools, dan systematic evaluation of personnel. Untuk pengendalian informal,
diukur menggunakan bagaimana keterbukaan komunikasi seperti akses informal ke manajer atau penekanan terhadap suatu konsensus dan toleransi atas kesalahan. Lalu untuk hasil dari paper yang ini, di dalam paper ini, di mana adanya penggunaan ERPS yang lebih ekstensif itu memiliki hubungan positif dengan kinerja keuangan dan non-keuangan dalam suatu perusahaan. Lalu paper ini juga menemukan support terhadap hipotesis yang kedua, di mana penggunaan dari pengendalian formal itu memediasi hubungan langsung ERPS terhadap non-financial performance dari suatu perusahaan. Lalu pengendalian formal itu didominasi oleh pengendalian akuntansi dan dapat berguna untuk membantu manajer untuk mengembangkan pendekatan rasional untuk merencanakan dan mengendalikan dan membantu organisasi untuk mencapai kinerja yang jauh lebih baik. Kesimpulan dan future research-nya. Jadi paper ini mengkonfirmasi paper sebelumnya di mana pengendalian formal itu membantu ERPS untuk meningkatkan kinerja non-finansial dalam arti adanya peningkatan efisiensi operasional dan meningkatkan kinerja final. Lalu meneruskan dari papernya Chapman 2005 dan Chapman and Kin di tahun 2009. Di mana mereka menambahkan variabel MCS sebagai variabel mediasi yang membantu ERPS untuk mencapai kinerja organisasi yang jauh lebih baik. Lalu untuk penelitian ke depannya dapat menguji bagaimana pengaruh mediasi dari MCS itu jika diterapkan ke setting culture yang berbeda. Sekian presentasi paper ini, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.